Welcome to Ecclesias Podcast. Bersama saya Lovina Agripina. Semoga tidak bosan-bosan ya. Dan kembali juga bersama pembicara kita yang masih spesial part 2. Ya. Masih dengan saya. Oke. Nah, minggu lalu kita tuh sudah banyak belajar tentang jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu yang bagaimana, terus kalau efeknya jauh dari Tuhan apa, terus kalau misalnya kita kosong padahal sudah melakukan ini itu kita harus apa. Nah, hari ini kita kembali lagi masih seputar topik. Oke, langsung saja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman itu banyak memikirkan gitu ya. Semoga kan terawang-terawang. Bisa juga nggak dipikirin tapi dialami. Oh betul. Nah. Jadi kalau misalnya capek, kan biasa lah ya, anak muda tuh kayak istilahnya burnout gitu. Boleh nggak sih istirahat dulu, terus kayak tarik diri dari komunitas yang ada gitu? Kalau komunitasnya toksik, ya harus ditarik. Penat nggak penat, lelah nggak lelah, harus tinggalkan komunitas toksik. Oke, kurang lengkap. Komunitas gereja, komunitas rohani gitu. Boleh nggak? Bentar aja gitu. Kalau mengalami burnout, boleh tinggalkan komunitas. Ya boleh tinggalkan komunitas. Ya boleh menarik diri dari komunitas atau enggak gitu ya. Kalau burnout. Nah, untuk menjawab masalah burnout ini, justru saya punya 3 hal yang perlu ditanya nih Love. Karena gini, namanya orang yang burnout, bahasanya itu burnout ya, tapi bahasa Indonesianya kan capek, lelah ya. Lelah itu ada banyak loh sebenarnya. Nggak banyak sih, yang ku daftar hanya 3. Okay. Capek itu hanya 3. 1, capek fisik, ya kan? Ya kan ya, namanya badan kita kan terbatas ya. Terus kemudian kedua, capek secara emosional, capek secara psikis, gitu kan? Yang ketiga itu capek secara rohani. Itu yang kalau suka disebut di sana-sana tuh kelelahan rohani. Nah, gitu. Nah, dan ini tuh beda-beda hal yang dihasilkan dari 3 sakit. Terus kemudian badan kita bisa capek kayak kemana-mana udah males gitu kan. Tapi kalau capek secara emosional itu bawaannya bad mood. Nah, bawaannya yaitu tadi yang burnout, merasa kayak sudah kebanyakan ini ya. Padahal kapasitas otak kita itu masih besar loh ya. Orang Jepang aja ini orang Indonesia nggak banyak. Ya banyak sih sekarang anak-anak teknik Indonesia jago-jago ya. Tapi ibaratnya orang itu kapasitas otaknya itu masih cukup besar gitu. Tapi secara psikis memang orang itu, ini dia ada batasnya, tergantung dari bagaimana dia punya kedewasaan secara emosional. EQ ya, kalau kita kenal dalam bahasa psikologi itu emotional quotient. Nah, kemudian yang ketiga, capek secara rohani. Nah, capek secara rohani ini bisa jadi dia tetap beraktivitas secara fisik loh, masih bisa kerja, masih bisa kemana-mana, masih bisa shopping, masih bisa makan-makan, bisa. Atau moodnya nggak naik turun, biasa aja. Tapi dalam kehidupannya secara rohani, dia benar-benar yang dalam titik yang gak, aku capek mencari Tuhan, sudah ya Tuhan, udah cukup dulu, bentar, aku libur dulu untuk saat teduh, untuk berdoa dan lain-lain. Tetap melayani, ya walaupun tetap melayani, tapi nggak mau punya relasi dengan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, kita kan mesti diagnosis dulu nih, kita capek yang mana. Nah, pertanyaannya tadi, kalau kita capek, kita menarik diri dari komunitas, boleh nggak? Itu jawaban yang nggak bijak gitu ya. Jawabannya kalau misalnya ketika dia capek, terus kemudian menarik diri dari komunitas, itu sesuatu yang nggak bijak. Itu hanya kepengen
eh, aku tuh biar jadi aku sendiri. Dalam artian aku tuh ya mau dengan apa yang aku suka. Aku tuh menarik diri dari komunitas tuh bisa jadi kita itu hanya nurutin mood kita gitu. Ya nggak kepengen ngapa-ngapain, nggak kepengen gitu. Males ngapa-ngapain. Nah ini kalau sudah mager ini, aduh repot sekali. Jadi sebenarnya kalau ketika kita menarik diri dari persekutuan, dari kegiatan rohani apapun, itu bukan sebuah alasan. Itu bukan sebuah tindakan yang tepat ketika kita mengalami kelelahan, mengalami rasa capek. Itu mengalami rasa capek. Itu bukan solusi yang paling tepat. Gitu. Oke, berarti nggak bisa kayak aku capek terus kayak bye-bye persekutuan gitu. Nggak bisa Atau ya. gini juga, ini banyak nih aktivis-aktivis ya, anak-anak muda dengerin ya. Kayak aku udah tua aja. Aku masih muda loh. Masih muda. Masih muda. Menjelang muda akhir menuju ke tua. Ada tuh anak-anak muda yang lagi pelayanan itu suka begini. Aku lagi dalam masa burnout. Jadi aku libur pelayanan dulu ya. Kasih aku waktu untuk, kurasa itu juga gak terlalu tepat gitu. Ya walaupun memang ada waktu-waktu yang ya kalau kita mengalami situasi itu pun itu juga nggak boleh kemudian yang kita pakai sebagai alasan dan kemudian berkepanjangan dan itu jadi kesempatan untuk buat dosa. Nah, Elia pernah lelah gitu ya. Karena apa? Dia itu nabi yang benar. Tapi di Israel itu ada banyak nabi palsu pada zaman Raja Ahab. Nah, kemudian dia itu melawan nabi-nabi palsu ini, itu pun atas perintah Tuhan. Kemudian datanglah si perempuan powerful bernama Isabel, ya, harap perempuan Isabel ya. Karena Isabel itu dalam pikiranku tuh multitasking, pinter, dominan, berwibawa mungkin. Karena bisa loh dia jadi membuat suaminya jadi suami-suami takut istri, dia nurut apa kata. Bukan hanya suaminya, tetapi juga semua bawahan yang ada di Israel itu juga semua bawahan yang ada di Israel itu tunduk gitu loh dengan perkataannya Isabel. Ngeri loh kalau cewek itu udah powerful gitu ya. Jadi walaupun udah powerful harus tetap takut sama Tuhan ya. Kalau Isabel kan gak takut sama Tuhan nih kan, makanya dia begitu. Diancamlah si Elia. Ketika diancam, Elianya udah keder. Seorang wanita dengan semua dominasinya akhirnya membuat Elia tuh cukup khawatir, takut dan kemudian moodnya jadi swing gitu kan. Nah, dia merasakan kelelahan karena dia bilang sama Tuhan, aku nih seorang diri loh Tuhan, aku tuh sendirian, gak punya teman, gak punya tim, gak punya konco gitu. Yang lain sendirian, gak punya teman, gak punya tim, gak punya konco gitu. Yang lain itu semua nabi palsu. Aku tuh berusaha untuk hidup benar. Dia ngomong gitu gak dalam rangka untuk menyombongkan dirinya, tapi dia mau bilang aku tuh gak punya teamwork gitu. Kita kan kalau misal dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita gak punya teamwork, gak punya sahabat, itu kan rasanya karena gak ada yang barengin kita. Nah, dia mengalami kelelahan, tapi ketika dia mengalami kelelahan, Tuhan menjumpai dia. Jadi dia menghabiskan waktu untuk istirahat. Jadi istirahat itu boleh ya. Istirahat itu boleh banget. Jadi kalau kita capek dalam ketiga situasi tadi, fisik, mental, rohani, itu boleh istirahat. Tiga situasi tadi, fisik, mental, rohani, itu boleh istirahat. Tapi secara rohani khususnya, karena kita bicara tentang menarik diri dari komunitas, ini berkaitan dengan secara rohani. Elia itu mengalami situasi di mana dia capek. Tetapi dia menghabiskan waktunya dengan ya ini makan dulu, dikasihkan dia roti kan, terus ya udah tidur, terus kemudian bangun, ini makan lagi, tidur lagi. Itu yang kita bahas di kemarin ya, enak banget dia makan tidur makan. Tapi itu berlaku untuk Elia ya, nggak jadi sebuah doktrin ya bahwa setiap orang yang lelah harus makan tidur aja. Doktrin ya bahwa setiap orang yang lelah harus makan tidur aja. Nggak, kita mesti lihatkan konteksnya di sini. Tapi di sini Elia dalam kondisi lelahnya, dia nggak pernah loh menarik diri dari persekutuan dengan Tuhan. Nggak pernah. Karena ketika kita menarik diri dari persekutuan, seperti pembahasan kita bulan ini ya berarti ya, the branch and the vine, bahwa ketika ranting itu tidak melekat kepada pokok anggurnya, ya dia nggak jadi apa-apa, dia mati, kering, dibuang.
Jadi dalam kepenatan seperti apapun gak ada tuh Tuhan. Karena ketika kita mulai mengghosting Tuhan, saat itulah dosa sudah mengintip, katanya gitu. Dosa sudah mengintip dan udah siap. Wah ini sudah ada mulai nih jauhin Tuhan ini, udah gak mau chatting Tuhan ini, sergap aja. Nah gitu. Jadi iblis itu sudah siap untuk menerkam orang-orang yang udahan. Jadi apapun kelelahan yang kita alami, menarik diri dari Tuhan itu salah. Oke, setuju. Soalnya kayak kita tanpa Tuhan itu juga apa gitu ya. Iya, butiran debu Butiran ya. debu. Jadi dangdut ya. Oke. Ini Itu. Ini itu apa? Ini ya Jeremy. Jadi segala sesuatu itu maksudnya segala sesuatu terjadi itu atas izin Tuhan, benar ya? Betul. Nah, izin Tuhan benar ya? Betul. Nah, terus mungkin nggak sih kayak fase-fase di mana kita itu lagi jauh sama Tuhan, itu tuh juga merupakan kehendak Tuhan. Nah, ya. Itu suka dibilang dari sisi bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, terus kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masa sulit, kita merasa itu semua kehendak Tuhan yang harus kulewatkan ya. Iya. Salah besar. Okay. Kita lihat dari kehidupan orang Israel. Langsung teman-teman Lovina dan teman-teman yang di podcast, ya salah dong gua. Dan teman-teman yang di podcast, ya salah dong gua. Gitu ya. Salah. Karena Tuhan itu tidak pernah merencanakan manusia untuk jauh dari Dia. Gak ada, gak pernah. Atau mengizinkan, gak pernah. Tapi karena kita ini diciptakan dengan kehendak bebas, kita kan bisa memilih. Nah, seperti contohnya ketika Adam dan Hawa. Nah, ini pertanyaan ini suka banyak disampaikan nih sama teman-teman. Kalau misalnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, berarti Tuhan kan Maha tahu. Jadi dia kan tahu toh. Tuhan berarti izinkan dong Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gitu kan suka pertanyaannya. Kita nggak bisa semua ketika kita jauh dari Tuhan, kita jadikan Tuhan itu sebagai tersangkanya. Gara-gara Tuhan ini. Hanya karena Tuhan itu Maha Kuasa dan berdaulat gitu ya. Karena apa? Manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Salah satunya itu keistimewaannya adalah kita ini diciptakan punya kehendak bebas. Boleh milih. Jadi kita itu punya pilihan-pilihan dalam hidup. Nah, ketika Adam dan Hawa, ketika Hawa nih khususnya pertama itu memilih mengikuti kata-kata si ular, itu pilihan dia karena dia bisa menolak. Apalagi sebelumnya udah ada perintah, nggak boleh loh ya, semua nih boleh dimakan, itu aja yang di tengah-tengah jangan, biar enak ya, tapi kamu akan mati kalau makan itu. Semuanya boleh, makan aja semuanya. Nah, untuk taat dan gak taat itu adalah pilihan, karena Tuhan gak ciptakan manusia seperti robot kan. Kita sebagai manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, Adam juga diciptakan dengan kehendak bebas kan, sehingga dia tuh bisa punya pilihan antara mengatakan antara menerima buah dari Hawa itu dan dia makan, atau loh kan sudah dikasih tahu nggak boleh kok kamu makan. Nah, dia kan bisa bersikap seperti Adam kan di sini, enak ya, yaudah sini bagi gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdua berdosa. Itu konsekuensi dari pilihan mereka. Tuhan akhirnya memisahkan dirinya dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Sehingga mereka lagi gak bisa punya persekutuan yang seperti dulu di Taman Eden dengan Tuhan. Jadi itu adalah pilihan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, itu adalah pilihan kita. Bangsa Israel nih, bangsa pilihan Tuhan. Kemana-mana disertai Tuhan. Mereka dari perbudakan diselamatin Tuhan kan melalui Musa, disuruh pergi. Kemudian dibawalah bangsa itu keluar dari Mesir, jalan di padang gurun. Ketika mereka melewati semuanya, ketika mereka taat, baik-baik sama Tuhan, maka Tuhan juga berkati mereka. Airnya pahit dibikin manis. Yeriko yang gede kayak gitu, hanya muter-muter aja, masuk temboknya runtuh. Orangnya besar-besar di sana.
Orang-orang Kanaan tuh orang yang besar-besar, teknologinya udah maju pada zaman itu, tapi Israel yang nggak punya basic perang, basic militer bisa mengalahkan mereka. Tapi ketika ada dosa di dalamnya, ya kan, pada waktu itu melawan bangsa Ai, terus kemudian ada seorang yang namanya Akan sudah tahu ada perintah bahwa barang-barang dari Yeriko nggak boleh ada yang dicuri, semuanya itu harus dibiarin, ya. Jadi semua tuh biarin, nggak boleh ada yang diambil. Tapi kemudian karena hawa nafsunya diambil kan, dicuri beberapa barang yang berharga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan buat bangsa yang berharga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan buat bangsa itu kalah. Kalau mereka konsisten untuk tetap setia sama Tuhan, Tuhan itu gak pernah berhenti menolong mereka. Sampai di pembuangan Tuhan juga tetap setia. Makanya di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu dijelaskan satu aja kalau mau ditolong Tuhan, berbalik kok, bertobat kok. Nah, jadi itu sudah merupakan bukti bahwa Tuhan tuh gak suka anak-anaknya menjauh. Kita aja yang gak setia, kita aja yang kepengen aku bisa kok sendiri, kayak anak balita sendiri, kayak anak balita yang baru belajar naik sepeda, terus kemudian nggak mau dipegangin papanya, ya dia bilang aku bisa kok sendiri, bisa kok. Nah, ketika dia jatuh dari sepeda, salah papanya nggak? Enggak, soalnya papanya udah nawarin ya. Itu dia. Tapi kita itu kan gak pegangin loh, yang tadi suruh gak pegangin ya kamu kok gitu. Nah itu dia. Kita tuh suka seperti itu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jadi katanya tuh, kata yang tepat itu adalah kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dengan dosa kita, dengan ketidaksetia kita yang suka mendua, kita yang lebih suka hidup di dalam zona nyaman. Nah, kita tinggalkan Tuhan, gitu. Jadi nggak ada. Tuhan tidak pernah mengizinkan, menghendaki seseorang jauh dari Dia. Iya, benar banget. Memang pemahaman yang tadi jatuh terus bilang kayak, oh iya soalnya Tuhan mengizinkan tuh lama-lama bisa semakin jauh ya kayaknya. Karena terlena karena menganggap Tuhan yang kasih izin. Betul. Kita jauh gitu. Jadi ini terjadi sama Salomo kan. Jadi gini, ketika Salomo itu awal tuh keren banget, dia memulai masa-masa jadi raja kan. Dia berdoa sama Tuhan, dia berdoa tidak seperti pada umumnya orang. Yang dia minta adalah hikmat. Dan kemudian Tuhan menjawab kan, akhirnya dia punya mana-mana gitu. Ketika sudah terkenal sampai kemana-mana, kemudian orang itu dia mulai setelah dapat hikmat, yang kemudian mengikuti adalah jadi kaya, terus keluarganya dijaga Tuhan, terus kemudian banyak hal lah, menang-menang perang, bangun bait suci, dan banyak hal lah, menang-menang perang, bangun bait suci besar-besar, emas di mana-mana gitu kan. Nah, kemudian mulailah dia dapat perempuan-perempuan cantik. Itu potensi. Karena ketika dia mulai dekat dengan perempuan-perempuan itu penyembah berhala. Tapi apakah Salomo diam? Apakah Salomo menolak mereka? Enggak. Karena Salomo menikmati istri dan gundiknya itu. Udah punya kekayaan, udah punya istri, udah punya anak, udah kurang aja. Manusia itu kan suka kayak gitu. Nah, itu Salomo. Nah, potensi yang kecil itu akhirnya apa yang terjadi? Membuat dia bukan Tuhan yang tidak setia kepada dia, tapi dia yang mulai meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Nanti istrinya bilang, bikin altar ya, nanti berhalaku tak taruh di situ, bikin patungnya gede-gede bagus-bagus, boleh ya? Nggak boleh sih sebenarnya, tapi ya udahlah gitu ya. Nah itu satu hari, 2 hari, lama-lama potensi itu akan semakin terbuka. Jadi kalau kita nggak tegas sama dosa, itulah yang akan menarik kita jauh dari Tuhan. Itulah yang akan membuat kita nggak setia kepada Tuhan, gitu loh.
Mantap. Oke. Jeremy kan hamba Tuhan ya. Ya, kita semua hamba Tuhan ya. Oh, iya. Maksudnya ya paham ya, Ce ya. Iya. Biasanya tuh kan kayak mungkin teman-teman tuh ngerasa kayak oh hamba Tuhan sudah kebal gitu kali ya, kayak udahlah terhadap dosa gitu ya. ya. Terus kayak aduh pasti kayak hubungannya sama Tuhan tuh kayak udah baik lengket. terus. Iya, terus kayak banget gitu loh pokoknya. Tapi kira-kira pernah nggak sih Jeremy sendiri tuh mengalami gitu ya, merasa jauh dari Tuhan? Oh ini buka aib ya. Kalau dibilang nggak pernah merasa jauh dari Tuhan tuh bohong. Maksudnya orang sebaik siapa? Sebaik Abraham aja pernah kok. Orang sebaik Daud saja pernah kok. Apalagi kita ini apa sih? Jadi tadi butiran debu lagi. Merasa jauh dari Tuhan itu pernah. Jadi justru ketika jadi hamba Tuhan, ketika aku jadi hamba Tuhan full timer, justru kesempatan untuk jauh dari Tuhan dan lebih jauh dari Tuhan karena aktivitas-aktivitas yang sifatnya rohani itu besar. Justru tantangan dan dosanya lebih banyak kalau kita nggak benar-benar mawas diri, ya. Pernah dalam satu masa kegiatan yang Jerome ini tipikal orangnya tuh yang suka kadang-kadang suka lebih besar tenaga daripada niatnya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang besar nafsu tenaga kurang, kalau ini tenaga banyak nafsunya kurang. Kok dibalik. Jadi kepengen gitu melakukan sesuatu ketika di gereja gitu dalam pelayanan. Oh ini kurang ini, orang ini kurang ini, orang ini kurang ini. Jadi harus dibantu nih, jemaat ini perlu dibantu, anak-anak sekolah minggu ini perlu dibantu gitu. Jadi aktivitasnya banyak. Kemudian aktivitas tuh jadi banyak, setiap hari ada aktivitas. Karena hamba Tuhan di masa sekarang itu, tapi dari zaman dulu ya, pasti sibuk. Gak ada hamba Tuhan yang nganggur, Tuhan banyak. Nah karena aktivitasnya banyak, itu kemudian ketika bangun pagi harusnya komitmennya bangun jam 5 gitu misal. Untuk doa, aduh capek. Jadi berdoa itu dalam kondisi capek, ngantuk gitu. Tapi kan aku hamba Tuhan, aku harus berdoa nih ya. Jadi berdoa, jadi Tuhan terima kasih karena hari ini sudah bangun pagi. Terima kasih, amin. Lama-lama yang ketika bangun pagi excited, aku hari ini mau cerita ini sama Tuhan lah, mau curhat ini, mau bahas ini sama Tuhan gitu ya, tentang satu masalah gitu misal. Karena capek, itu jadi yang Tuhan hari ini berkati ya supaya gitu. Jadi sekedar formalitas seperti yang lalu-lalu kita bahas. Nah, tanpa disadari hal-hal seperti itu berulang jadinya. Kalau kita nggak menyadari hal-hal itu akan berulang. Akhirnya kita melakukan aktivitas rohani, doa, kita persekutuan, tapi semua tuh tanpa rasa. Ya, jadi melakukannya tuh ya hanya sekedar oh iya aku ini jamnya persekutuan ya, pokoknya aku datang gitu kan. Kalau nggak datang dicariin gitu. Masa iya hamba Tuhan nggak rajin ibadah? Padahal jemaatnya datang, jemaat aja ibadah dan doa, masa hamba Tuhan enggak? Datang jemaat aja ibadah dan doa, masa hamba Tuhan enggak gitu. Padahal kita capek gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat kita tuh yang ya udahlah berdoa ya, pokoknya muncul lah wis cukup kok untuk jemaat. Nah, itu kan bukannya semakin membahayakan. Dan itu pernah aku alami, yang datang itu hanya karena lelah. Tapi kemudian at some time Tuhan itu seperti memberitahu, seperti bertanya, Arumi kamu tuh ngapain? Oh itu pertanyaan yang betul-betul yang pada saat itu dalam semua yang dikerjakannya, semua yang aku kerjakan itu menusuk tapi tidak berdarah. Jadi melukai tapi gak berdarah. Itu terjadi pada waktu event. Nah Jeremy sempat jadi si acara. Aku tuh senang kalau jadi si acara karena bisa meluapkan kreativitas. Jadi pokoknya berusaha untuk mengembangkan, karena kan
Aku tipikal orang yang gak seneng monoton. Jadi kalau sudah tahun lalu ngapain ya? Oh jangan tahun lalu sama kayak tahun kemarin, tahun ini gitu. Bikin beda lagi. Nah karena fokus dengan itu semua, gak fokus lagi yang aku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita kan suka gitu ya. Kita itu suka ambil kemudi atas hidup kita. Padahal sebenarnya kemudi kita akan hidup kita akan berjalan lebih baik, lebih meaningful, lebih berkualitas, lebih berkualitas ketika Tuhan itu yang ambil kemudi dari hidup kita. Tapi kita tuh suka sok pinter padahal baru belajar nyetir. Terus aku aja yang nyetir. Hidupku ku setir sendiri. Dan itulah yang kulakukan ketika jadi acara. Setelah acara selesai, keren acaranya. Tapi kemudian setelah selesai semuanya, tiba-tiba pertanyaan tuh datang sama aku. Setelah dengan semua pujian orang tuh kemudian yang Rumi kamu tuh ngapain gitu. Ternyata Tuhan itu gak seneng dengan semua hal yang semua pencitraan yang kita lakukan di luaran itu seperti apa. Enggak, Tuhan itu mau ya sebuah relationship. Aku tuh dwelling di dalam hidupmu dan kamu tuh hidup di dalam aku gitu. Jadi hanya ada kelelahan, terus gak terima firman, terus kemudian hidupku juga berubah dalam artian value yang ku hidupi itu jadi berubah. Value-nya adalah bukan Tuhan dalam event ini maunya Tuhan apa? Tak buat gini. Tuhan berkati ya supaya lancar. Gitu. Kita yang ambil kemudinya dan Tuhan itu ada di sebelah kita. Yang kalau misalnya ada apa-apa, ada kecelakaan atau apapun yang terjadi kita melanggar peraturan lalu lintas, kita tinggal salahin, gak ingetin sih gitu. Itu. Nah, ketika kita mengalami gak ingetin sih gitu. Itu. Nah, ketika kita mengalami situasi seperti itu, itulah titik awal kejatuhan kita dalam dosa dan itulah awal dari kita jauh dari Tuhan. Nah, dari pengalaman itu kemudian aku mau, bukan itu yang aku mau, dan ya Tuhan berkati gitu. Tuhan bicara, dan ketika Tuhan bicara itu terus kemudian pergumulannya ya berat dalam artian dalam waktu-waktu mengalami kekeringan rohani itu nggak ada hal yang lain. Itu yang pada masa-masa itu aku mengalami kekosongan dan pujian penyembahan. Karena Cerum ini orangnya suka pujian penyembahan. Lah, pujian penyembahan itu benar-benar lagunya pun ini yang menarik dalam hidupku tentang Tuhan. Bahkan ketika aku mau nyanyi lagu apa, itu tuh Tuhan kasih gitu. Tuhan kasih entah dari ketika ngerjain tugas terus ada satu lagu yang seperti berbicara, terus kemudian ketika ambil gitar gitu ya, ambil aja gitar, nggak tahu mau nyanyi apa, tiba-tiba Tuhan arahkan untuk nyanyikan satu lagu dan pujian penyembahan aja. Nggak ada lagi Tuhan aku lelah, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh itu, nggak ada. Yang ada adalah semua penyembahan tentang Tuhan. Nah, dari situ kekosongan itu dalam hati kita mulai terisi karena Tuhan yang mengisi. Awalnya mungkin berat, tetapi kemudian ketika besok kita lakukan mempersilahkan Tuhan untuk mengisi diri kita melalui pujian penyembahan, melalui doa kita, melalui air mata kita bahkan, maka benar-benar kepenuhan itu akan terjadi. Nah, jadi ketika merasa jauh dari Tuhan, buka diri seluasnya untuk Tuhan. Buka diri seluasnya untuk relasi yang intim. Itu juga yang disarankan, itu yang diajarkan Alkitab. Masuk ke kamar dan berdoa. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan itu masuk ke kamar, ujuk di jalan-jalan. Karena apa? Ketika kita berdoa itu adalah sebuah me time-nya kita, quality time-nya kita dengan Tuhan. Jadi nggak ada orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan itu personal. Jadi nggak ada orang lain. Tuhan, kok dia lebih baik dari aku ya? Nggak adil jangan-jangan Tuhan. Nggak ada. Hubungan kita tuh personal. Bagaimana Tuhan mencintai Cerumi, Tuhan mencintai Lovina dengan cara yang berbeda. Tapi semua pada akhirnya adalah membentuk, mendewasakan kita dan membentuk kita sesuai dengan rancangan Tuhan.
Gitu kira-kira. Keren. Dari sini. Jadi pernah ya, iya, hamba Tuhan pernah mengarah. meskipun Dan hamba Tuhan itu paling dekat dengan itu loh, apa namanya, kelelahan secara rohani, secara mental, yang pelayanannya hanya sekedar pencitraan ya, pelayanannya hanya sekedar apa namanya, formalitas. Itu dekat sekali, sangat dekat. Justru malah harus hati-hati. Tapi pada dasarnya kita semua pasti mengalami godaan seperti itu. Iya. Pasti mengalami godaan seperti itu. Iya. Oke. Wah, saya terkesima loh. Ini ya jadi ini juga sih. Ya terutama dari sharingnya Jeremy juga, jadi kayak oh ternyata hamba Tuhan pun mungkin sama juga bisa mengalami kelelahan-kelelahan itu ya. Hamba Tuhan juga manusia. Baik. Oke. Nah, teman-teman, tak terasa sudah 30 menit kurang lebih Lebihnya 30 banyak menit. ya? Mungkin ya. Kurang Nggak tahu tahu juga. Kita sudah membahas tentang, disampaikan kalau misalnya lelah dan penat, jangan asal-asal asal-asal ini ya, tarik diri, terus asal-asal kayak jauh-jauhin diri gitu. Ya. Tapi perlu dikenali dulu apa Penyebab kelelahan kita. benar. Kayak gitu. Kita juga tadi sudah mendengarkan juga kayak share juga. Nah, dari Jeremy apakah ada closing statement? Ada dan harus selalu ada. Baik. Closing statementnya adalah teman-teman podcast semua yang sudah mendengarkan dan yang sedang mendengarkan, jika saat ini engkau merasa Tuhan itu jauh, ya, maka ketahuilah bahwa sebenarnya dia nggak pernah jauh dari kita. Kita yang jauh dari dia. Kita yang berusaha melepaskan diri kita dari kasihnya Tuhan, dari cara Tuhan menyayangi. Mengapa kita menjauh dari Tuhan? Karena kita karena merasakan zona nyaman kita sendiri. Karena dekat dengan Tuhan itu kita nggak hanya bersenang-senang, tapi kita juga akan didewasakan. Sehingga kalau teman-teman saat ini merasa ada yang lelah secara rohani, lelah secara mental, lelah secara fisik, satu saja jalan keluarnya, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan masuk ke kamarmu, memisahkan diri dari semua orang, bersembunyi dan membuat diri itu seolah-olah tidak ada. Itu salah, itu salah. Karena ketika kita berusaha di dalam kesendirian kita gak akan pernah bisa bangkit. Yang perlu kita lakukan adalah kalaupun kita masuk ke dalam kamar kita, datangi Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tulus hati, dekat dengan orang pasti akan menjawab doa kita ketika kita berdoa untuk dekat kepada Dia. Itu saja. Banyak ya, panjang padahal itu saja. Enggak apa-apa, panjang tapi yang penting keren, terus ada isinya gitu. Iya, ada isinya dong. Yang penting semoga memberkati teman-teman yang mendengarkan, yang sekarang sedang merasa lelah, yang merasa jauh dari Tuhan. Ya, Oke, terima kasih Jeremy untuk waktunya. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan kembali lagi di podcast kita. Masih ada ya? Masih membahas Jang ini relationship kita. Iya, karena nggak bisa kayak satu part selesai gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi judulnya sudah berbeda, yaitu The Apple of God's Eye. Wah. Coba tanyain tentang apa? Tentang apa? Rahasia. Oh gitu ya. Oh iya, jawabnya gitu ya. Oke. Iya. Oke, jadi teman. Oh iya, jawabnya gitu ya. Oke. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk kembali dengarkan lagi podcast ini di minggu depan, karena tentunya akan membahas tentang hal-hal yang harapannya juga bisa relate dengan teman-teman semua dan menjawab kegalauan teman-teman semua yang terutama